Part 1. Di awal cerita, terlihat seorang pendekar pedang yang sedang merenung, karena setelah menjalankan wasiat dari masternya untuk mengayunkan pedang lebih dari 100 tahun, sehingga dia mendapatkan pencerahan dan mencapai final dari pelatihannya, dia pun merasa menyesal, karena apa yang sudah dia dapatkan akan menghilang dengan sia-sia karena kematian mulai mendekatinya, dan itulah penyesalannya karena terlalu terobsesi dengan pedang. Sementara itu, di sisi lain, terlihat seorang pemuda yang terkapar karena terluka, dan di dalam kondisinya tersebut, dia pun berandai-andai, jika ada kesempatan untuk hidup lebih baik, dia berkata kalau dia ingin menjalani kehidupan yang biasa. Salah satu pemuda yang membulinya yang membuatnya terluka parah. Dia yang mendengar perkataan pemuda tersebut yang ingin menjadi orang biasa pun langsung menginjaknya dengan sangat keras sambil berkata, kalau anak dari wanita yang sudah membuat hancur klan mereka sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan seperti itu, karena itu masih dibilang wajar dibandingkan dengan dia dan keluarganya harus diusir dari klan. Diketahui, kediaman terkemuka dari seni senjata tersembunyi dan racun, keluarga Tang Sichuan, telah runtuh. Salah satu kekuatan baru murim yang berhasil menjatuhkannya, order dari 9 sekte, Heaven Brilliance Demon Lord yang bernama Yeonjung Hyuk, jika dia menyukai seorang wanita, dia akan melamarnya untuk menikah dengannya, dan jika mengabaikan atau menolaknya, dia akan membawanya dengan paksa. Keeksentrikan Yeonjung Hyuk meluas hingga ke keluarga Tang Sichuan, dan Poison Phoenix, Tang Jihye adalah targetnya, menghadapi Heaven Brilliance Demon Lord yang datang untuk mengambil Tang Jihye. Keluarga Tang bertarung dengan semua kemampuan mereka dan menang. Tapi sebagai hasil dari mengerahkan seluruh sumber dayanya, keluarga Tang Sichuan berjalan di jalur kehancuran. Kembali ke tempat di mana pemuda tersebut sedang dipukuli. Di saat dia sedang dipukuli oleh pemuda yang membulinya itu berkata kepadanya untuk jangan dulu pingsan, karena dia harus mendapatkan pukulan lebih banyak lagi. Dan karena hal tersebut, pemuda itu menoleh dengan tatapan yang sangat tajam. Namun karena sikapnya tersebut, pemuda yang membulinya melayangkan tendangannya kembali sambil berkata, kalau dia tidak bisa menerima apa yang dia dan rekan-rekannya lakukan terhadapnya, dia berkata untuk menyalahkan ibunya yang sudah membuat klan mereka menjadi terpuruk. Itulah kesehariannya sebagai anak dari Poison Phoenix Tang Jihye. Karena ibunya yang menarik perhatian Heaven Brilliance Demon Lord yang berhasil menghancurkan klan mereka, yang membuat anggota klan yang masih selamat memendam kebencian terhadap ibunya, itu berdampak luas, sehingga dirinya juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dia yang akhirnya kembali ke kediamannya selagi ibunya menunggu karena dia terlambat untuk pulang. Saat melihat keadaan anaknya tersebut, Tang Jihye pun merasa terkejut, sambil berlari menghampirinya. Tang Jihye menanyakan keadaan anaknya tersebut, dan anaknya yang tak ingin ibunya khawatir. Dia sambil tersenyum berkata kalau dia tidak apa-apa, tetapi, ibunya yang tahu kalau dia sedang berbohong. Dia meminta anaknya tersebut untuk jujur, apakah dia sudah dibuli oleh orang lain. Tapi, anaknya tersebut berkata kalau dia mendapatkan luka tersebut karena dia terjatuh saat bermain dengan teman-temannya dan meminta ibunya untuk jangan terlalu khawatir. Dan setelah pembicaraan mereka selesai, pemuda tersebut pun meninggalkan ibunya untuk pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dan sebelum anaknya tersebut meninggalkannya, dia bertanya apakah anaknya tersebut ingin memakan sesuatu. Dan anaknya tersebut berkata kalau dia tidak selera untuk makan dan hanya ingin pergi beristirahat. Sambil berbaring di tempat tidurnya, dia pun merenung. Meski tahu kalau itu bukan salah ibunya, dia ingin sekali mengeluhkan hal tersebut kepada seseorang. Tetapi kalau dia melakukannya, itu akan menghasilkan permasalahan yang lebih rumit yang mengakibatkan masalah besar seperti yang dialami oleh ayahnya di waktu dulu. Dan bahkan jika dia dan ibunya mencoba meninggalkan klan Tang, itu akan menjadi masalah yang lebih besar, karena tidak akan ada yang mau melindungi mereka. Dan karena situasinya tersebut, dia pun berandai-andai, jika ayahnya masih hidup, apakah situasinya akan berbeda dengan apa yang dialaminya sekarang. Keesokan harinya, dia pun mendapatkan perilaku yang sama yang dilakukan oleh para pemuda yang kemarin. Dan dalam situasi tersebut,
Saat dia bertanya-tanya apakah dia akan hidup seperti itu seumur hidupnya, di sisi pemuda yang memukulinya, mereka pun dihentikan oleh rekannya. Kemudian rekannya tersebut sambil membuka kotak yang berisikan beberapa jarum racun. Dia berkata kalau dia sudah mempersiapkannya dengan susah payah untuk bermain dengan pemuda tersebut, yang akhirnya diketahui dia bernama Tang Yeon Myung. Perempuan tersebut yang diketahui bernama Tang Yang Riong, sambil mengambil salah satu jarum racunnya, dia berkata kalau dia akan menguji racun yang ia buat. Apakah racun tersebut bisa berguna saat ikut kompetisi ketua klan? Dan rekannya yang mendengar itu, dia pun langsung menduduki Tang Yeon Myung untuk membuatnya tidak bisa bergerak, dan diketahui, pemuda tersebut bernama Tang Jong-il. Tang Yang Riong yang berjalan sambil memegang jarum yang sudah dilumuri racun tersebut, dia berkata kepada Tang Yeon Myung untuk mencoba bertahan. Karena kalau efek racunnya sudah dikonfirmasi, dia berkata kalau dia akan memberikan penawar racunnya. Dan kemudian, tanpa basa-basi, Tang Yang Riong pun langsung menusukkan jarum racun tersebut, dan efek dari racun tersebut, karena sangat mematikan, racun tersebut langsung bereaksi ke seluruh tubuh Tang Yeon Myung, sehingga membuatnya kesakitan yang amat sangat. Setelah beberapa waktu berlalu menahan rasa sakit dari racun tersebut, di bawah hujan yang turun, di situasi hidup dan matinya, dia berkata dalam hatinya, kalau dia memejamkan matanya tersebut, dia mungkin akan mengakhiri rasa sakit sekaligus mengakhiri penderitaannya. Tapi jika dia melakukan hal tersebut, dia pun teringat dengan ibunya. Kalau dia tidak ada, siapa yang akan melindungi ibunya tersebut? Tang Yeon Myung yang merasa kesal karena dirinya yang terlahir begitu lemah, yang tidak bisa melawan mereka yang membulinya, dia berandai-andai jika ada keajaiban, dia berkata kalau dia tidak meminta banyak, dia hanya ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi ibunya, agar bisa hidup dengan normal. Tak berselang lama, dia pun masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat sebuah pedang yang tertancap di depannya. Dia yang melihat pedang tersebut pun merasa aneh, karena dia tidak pernah melihat pedang tersebut sebelumnya. Namun meski begitu, Tang Yeon Myung merasa tidak asing dengan pedang tersebut seolah-olah pedang tersebut adalah pedang miliknya sendiri. Tang Yeon Myung yang meraih pedang tersebut, dia pun merasakan kenangan-kenangan yang mengalir masuk ke pikirannya, dan kenangan-kenangan tersebut berasal dari seorang pria tua yang sedang berlatih pedang, yang dalam pelatihan tersebut, pria itu berhasil melewati tahapan Sword Form, tahapan Sword Beginning, tahapan Sword Path, dan tahapan terakhir, tahapan Ultimate Sword, untuk bertujuan membuat goresan-goresan terhadap tebing yang ada di depannya. Namun pada akhirnya, hal yang ia dapatkan menjadi sia-sia, karena meski telah mencapai puncak dalam pemahaman dalam seni berpedang, itu akan langsung sirna karena kematian sudah mulai mendekatinya, dan itulah yang membuat penyesalan besar dalam hidupnya. Dan jika ada kehidupan kedua, pria tersebut berkata kalau dia ingin menjalani kehidupan yang biasa. Dengan kenangan yang mengalir ke otaknya tersebut, Tang Yeon Myung akhirnya mengingat semuanya. Kalau di kehidupannya yang lalu, dia adalah seorang Sword Master, dan di kehidupannya sekarang yang menjadi Tang Yeon Myung dari klan Tang. Setelah beresonansi dengan dia di kehidupannya yang lalu, dia berkata kalau dia akan menjalani kehidupannya dengan normal, sembari melindungi orang-orang yang berharga di sekitarnya. Keesokan harinya, ketika Yeon Myung akan pergi keluar rumah, dia pun dihentikan oleh ibunya untuk pergi. Karena, pada saat kemarin Yeon Myung pulang, dia mendapatkan luka yang sangat parah. Namun, Yeon Myung berkata kepada ibunya untuk jangan terlalu khawatir, karena, mulai di detik itu, Yeon Myung berkata kalau dia tidak akan mengalami hal yang sama kembali. Di sisi lain, salah satu dari pemuda yang membuli Yeon Myung yang berambut putih, yang diketahui dia bernama Moon Chan, dia mempertanyakan tentang Yeon Myung kepada Tang Jong-il. Apakah di hari tersebut Yeon Myung akan bersembunyi dari mereka? Dan Tang Jong-il berkata, karena mereka telah menghajar Yeon Myung dengan cukup parah, mungkin dia tidak akan datang di hari itu. Namun terlepas dari itu, Tang Jong-il berkata kalau mungkin Tang Yeon Myung akan datang. Dilihat dari kepribadiannya, Tang Jong-il berkata kalau Tang Yeon Myung mempunyai keberanian yang cukup besar. Tang Moon Chan yang mendengar itu, dia pun lalu tersenyum, kemudian berkata,
Kalau itu bukan masalah besar, jika memang Tang Yeon-myung datang ke tempat tersebut, tinggal menghajarnya kembali seperti biasanya, dan jika Tang Yeon-myung tidak datang, Moon Chan berkata kalau mereka tinggal mengumpulkan anak-anak yang lain untuk pergi memprovokasinya. Tak lama, Tang Jong-il pun melihat Tang Yeon-myung datang dan mengabari hal tersebut kepada rekan-rekannya, dan Tang Yang Ryong yang sedari tadi duduk di atas pohon. Dia pun lalu turun dan menyapa Tang Yeon-myung yang datang terlambat seperti teman dekat yang tidak pernah terjadi apa-apa. Tang Yeon-myung yang mendekati mereka pun lalu dihampiri oleh Tang Moon Chan. Namun ketika melihat keadaan Tang Yeon-myung yang tidak terluka sama sekali setelah mendapatkan pukulan di hari sebelumnya, dia pun merasa heran dan mempertanyakan hal tersebut. Lalu, Tang Yeon-myung dengan santainya, dia berkata kalau tindakan yang mereka lakukan di hari sebelumnya tidaklah berarti apa-apa, sehingga membuat mereka pun terkejut, karena Tang Yeon-myung mulai berani menentang mereka. Kemudian, Tang Jong-il yang mendengar itu, dia yang marah pun menghampirinya sambil berkata, kalau di hari tersebut, dirinya akan memberikan pelajaran yang lebih intens dibandingkan di hari sebelumnya. Dan ketika Tang Yeon-myung memanggil nama dari Tang Jong-il dan Tang Yang Ryong, Tang Yang Ryong yang mendengarnya, dia pun tersenyum sambil mempertanyakan, kenapa Tang Yeon-myung tiba-tiba memanggil namanya. Kemudian, dengan tatapannya yang berubah, Tang Yang Ryong berkata kembali, kalau Tang Yeon-myung sudah mulai tidak menyayangi nyawanya. Ketika dia sedang mendiskusikan apakah dirinya harus menambahkan dosis racun untuk menyiksa Tang Yeon-myung kembali dengan Tang Moon Chan, di sisi Tang Yeon-myung yang melihat mereka, Tang Jong-il yang berada di hadapannya pun sudah mulai tak bisa menahan rasa amarahnya karena merasa tak diperhatikan oleh Tang Yeon-myung. Dan dengan layangan tinjunya, dia pun mencoba untuk memukul Tang Yeon-myung yang sedang melihat ke arah rekannya. Tetapi, dengan cepat Tang Yeon-myung meraih kepala Tang Jong-il dan langsung menjatuhkannya, sehingga membuat Tang Yang Ryong dan Tang Moon Chan yang melihat itu pun terkejut, karena Tang Jong-il bisa dijatuhkan hanya dengan satu serangan saja. Kemudian, Tang Yeon-myung yang menghampiri mereka, dia berkata kepada mereka, kalau dengan keterampilan seni bela diri mereka yang sekarang, itu akan menjadi sia-sia kalau mereka mau mengikuti kompetisi ketua klan, dan Tang Moon Chan, meski dia mulai merasa ragu dengan apa yang terjadi, dia mencoba berpikir positif, kalau Tang Jong-il hanya lengah dan akhirnya mengalami kekalahan. Kemudian, dia pun menerjang dan melancarkan serangannya dengan dagger yang ia bawa. Namun, Tang Yeon-myung, dengan santainya dia meraih tangan dari Tang Moon Chan, sambil berkata kalau jika level dari peserta yang akan mengikuti kompetisi ketua klan seperti mereka, itu hanya akan mengantarkan nyawa mereka saja. Kemudian, tanpa ragu, Tang Yeon-myung pun memelintirkan tangan dari Tang Moon Chan, sehingga membuatnya menjerit kesakitan. Lalu, Tang Yeon-myung berkata kembali, kalau mereka tidak bisa meningkatkan keterampilan mereka sampai kompetisi ketua klan diputuskan, mereka akan menjadi bulan-bulanan peserta lain. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.